Kisah kali ini menyajikan karomah atau kekeramatan guru pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Sholeh bin Umar Semarang yang terkenal dengan sebutan Mbah Sholeh Darat. Mbah Sholeh Darat adalah putra dari Kiai Haji Umar yang merupakan anggota Laskar Pangeran Diponegoro. Semangat para Laskar Pangeran Diponegoro tak pernah padam dalam meneruskan api perjuangan melawan penjajahan. Walau Pangeran Diponegoro kalah dalam peperangan 1825 sampai 1830, tetapi semangat perjuangannya membangkitkan laskarnya. Tak terkecuali Kiai Haji Umar mewariskan semangat perjuangannya kepada sang putra, yaitu Mbah Sholeh Darat. Mbah Sholeh Darat sangat berjasa kepada bangsa Indonesia. Beliau mendidik santrinya selalu taat kepada Allah, berjuang melawan penjajah yang melakukan penindasan kepada masyarakat Nusantara. Santri beliau salah satunya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Mbah Sholeh Darat, penulis pertama kitab yang bertuliskan aksara huruf Arab tetapi berbahasa Jawa di Nusantara ini. Tulisan Arab berbahasa Jawa dikenal dengan nama Arab Pegon, sehingga menginspirasi karya ulama lain yang berbahasa daerah. Karya Mbah Sholeh tersebut menyentuh hati tokoh wanita terkenal, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang sama-sama dari Jeparanya. Raden Ajeng Kartini mempelajari Islam dari buku karya Mbah Sholeh Darat, hingga Raden Ajeng Kartini berguru kepada beliau. Saat itu literatur dan referensi buku agama Islam sangat minim di Nusantara. Kalaupun ada, kitab-kitab tersebut berbahasa Arab. Terobosan karya Mbah Sholeh Darat akhirnya bisa memberikan inspirasi ulama lainnya untuk mengarang kitab-kitab agama dengan memakai Arab Pegon, karena saat itu penjajah Belanda melarang keras pendidikan yang mencerdaskan masyarakat, khususnya santri-santri yang mempunyai kekuatan emosional secara spiritual maupun secara kebangsaan, sejiwa setanah air. Demikian juga Mbah Sholeh tak pernah patah arang dan mengubah strategi perjuangannya melalui pendidikan dengan menciptakan tulisan Arab Pegon. Hingga kini Arab Pegon sangat populer di kalangan pesantren dan terpelihara dengan baik. Kisah kekeramatan Mbah Sholeh Darat yang lainnya. Suatu ketika saat Belanda melihat pengaruh Mbah Sholeh Darat yang begitu besar, ketaatan masyarakat kepada dirinya, maka pihak Belanda ingin mengajak Mbah Sholeh Darat untuk bergabung di pihaknya agar mudah mengatasi masyarakat. Sampai pihak Belanda mengutus seorang menemuinya dengan membawa hadiah berupa harta untuk diberikan kepada beliau. Kejadian itu mengundang kemarahan besar Mbah Sholeh Darat, sehingga Mbah Sholeh Darat menunjukkan kekeramatannya. Di hadapan utusan Belanda yang membawa hadiah tersebut, Mbah Sholeh mengubah bongkahan batu menjadi emas murni. Betapa terkejut dan takutnya utusan itu, sehingga secepat kilat meninggalkan tempat Mbah Sholeh Darat. Atas kejadian itu, Mbah Sholeh Darat semakin terkenal kewaliannya, dan masyarakat semakin besar percaya dirinya menentang Belanda. Pihak Belanda pun
tak berani berbuat semenah-menah terhadap masyarakat, khususnya kalangan santri. Kejadian tersebut menjadikan Mbah Soleh Darat sering menangis, mengingat karomahnya sudah banyak dilihat orang. Bagi beliau, karomah itu bersifat pribadi dan rahasia, tak perlu diketahui orang karena mengundang dan menambah fitnah serta persepsi yang lainnya. Kondisi saat itu memang sangat menghina Mbah Soleh Darat. Beliau ulama yang syuhud, tidak mementingkan keduniawian. Atas penghinaan pemberian hadiah tersebut, Mbah Soleh Darat sangat terpaksa mengeluarkan kekaromahannya atau kekeramatannya. Suri tauladan yang diberikan kepada kita semua adalah meskipun kita mempunyai berbagai kelebihan, maka tak perlu ditampakkan. Tak hanya kelebihan dalam bidang karomah saja, tetapi kelebihan yang lain pun seperti harta kekayaan tak selayaknya dipamerkan. Dalamnya lautan masih bisa dijangkau, tetapi luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mungkin ada batasnya. Suatu hari, Mbah Soleh Darat diundang oleh seorang yang rumahnya jauh dari kampung Mbah Soleh Darat. Para tetangga Mbah Soleh Darat sudah paham bila beliau diminta berdoa, maka doa beliau sangat ringkas dan pendek. Saat menghadiri kondangan tahlilan di suatu daerah tersebut, Mbah Soleh Darat sebagai ulama yang disegani diminta untuk berdoa. Seperti biasanya, setelah bacaan tahlil selesai, langsung berdoa. Demikian halnya dengan Mbah Soleh yang memimpin doanya. Mbah Soleh berdoa sangat ringkas dan pendek seperti biasanya. Dan berkat atau bingkisan, undangan diberikan semuanya. Saat itu, salah satu anggota tuan rumah nyeletuk saja dengan mengatakan, "Kok doanya Mbah sedikit sekali, kayak pasir saja?" Seketika itu pula berkat atau bingkisan yang di bawah para undangan berubah jadi pasir semua dan terasa berat membawanya. Innalillahi, astagfirullah. Gempar seluruh undangan. Akhirnya tuan rumah segera mencium tangan Mbah Soleh Darat sambil memohon maaf atas kesalahan ucapan yang dilakukannya dan menyesalinya. Maka janganlah kita selalu suudzon kepada siapapun. Bila ada doa kebaikan apapun bentuknya, maka harus kita amini. Karena doa yang baik akan selalu dikabulkan oleh Allah, siapapun orang yang mendoakan tersebut.
lagi karoma atau kekeramatan Mbah Soleh Darat. Alkisah, suatu hari Mbah Soleh Darat kedatangan tamu sakti, bertamu di malam hari saat Mbah Soleh sedang mengajar. Seperti biasa, bila ada tamu Mbah Soleh sedang mengajar, maka tamu dipersilakan menunggu di langgar. Langgar itu berbentuk panggung dan berbahan kayu jati. Sambil menunggu, tamu disuguhi minuman santri beliau. Selesai mengajar, Mbah Soleh menemui tamu sakti tersebut. Sambil bercengkrama santai, Mbah Soleh Darat bertanya, "Anda tadi naik apa ke sini?" tanya Mbah Soleh. "Saya naik ke harimau," jawabnya sambil menunjukkan sikap pamer. "Loh, di mana harimaunya?" tanya Mbah Soleh. "Saya ikat di luar biar tidak menakuti santri," jawab si tamu. Mbah Soleh tersenyum sambil menyuruh salah satu santrinya, "Bawa harimau di luar, masukkan ke kandang biar tidak kedinginan." Ternyata santri Darat tidak ada yang takut dengan harimau itu. Si tamu kebingungan, harimaunya dicampur di kandang kambing. Karena khawatir, dia berkata, "Mbah, jangan dicampur kambing, nanti kambingnya dimakan harimau saya." Mbah Soleh hanya tersenyum dengan menjawab, "Tidak apa-apa kok, kambing saya sudah terbiasa dan akan aman-aman saja." Tamu dipersilahkan istirahat karena sudah larut malam. Sambil membayangkan nasib kambing, dia terlelap tertidur. Pagi harinya, usai sarapan, sang tamu bergegas ke kandang. Betapa terperanjatnya melihat harimaunya tergeletak kaku, sementara kambingnya sehat. Dan salah satu kambing yang mempunyai jenggot panjang, terlihat mulutnya berdarah, seakan habis memangsa harimau tersebut. Atas kejadian itu, si tamu segera menemui Mbah Soleh Darat, meminta maaf atas segala kekhilafannya yang sombong, dan menyadari betapa tingginya ilmu Mbah Soleh Darat. Ilmu kesaktian yang dimilikinya di hadapan Mbah Soleh Darat sama sekali tidak berarti. Hikmahnya, jangan sombong apa yang kita miliki, karena pada hakikatnya semua itu pemberian dari Allah. Tanpa Allah kita tak akan berdaya dan tak mampu berbuat apapun. Maka perbanyaklah memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.